datang, akhirnya berdebat sama bangku dan meja kosong. Tapi bangku-bangku itu dibikin PT itu di TikTok itu dibikin PT. Kata saya ngapain bangku dibikin PT? Itu mungkin mau Kiai diedit Imat itu. kan nggak pernah ngonten kayak gini yo. Kok marahnya sama Kiai Imat tuh? Hah? Balawi, oh Balawi, kena prank Kiai Iman. Lepas ngadain di Robito, ujung-ujungnya kagak datang, di prank sama Kiai Iman. Dan akhirnya berdebat sama meja kursi kosong. Kasihan deh lo Balawi. Aduh, kasihan deh lo. Undang debat punya modal. Orang diundang debat mah bang, nih bilangin Pak Robito. Kasih, ya kan uang makan ada, masa orang modalin sendiri. Konyol, lagunya Balawi. Aduh, Gak mau rugi dia, gak mau rugi. Blender nggak mau rugi tenggu blender. Blendernya nggak mau rugi. iya. Saya sama kakak ipar sekarang nggak negur jadi gara-gara ini nih. Nasab dia muibin dia. Kok bisa Kan Iya, orang dia biasa lewat permisi. Dia biasa lewat permisi, enggak sekarang. Kenapa tuh Bang Taki? Dia pecintanya Habib Fahmi yang di Bogor dia. Waduh. Ibin akut dia itu. Kalau saya suka ledekin itu, lu 2024 lu masih jadi budak lu. Harusnya lu bersyukur perjuangan gua ini mau ngebebasin kayak lu itu. Lu biar nggak jadi budak lagi. Mantap Bang Jaki, bener. Ya, pikir kita kayak gini kok yang kena Kiai Imat tenang saja. Yang lagu-lagu tengku, yang kena Kiai Imat. Apa Kiai Iya Imat? bener. Yang punya tesis dia wajar pak. Ya yang punya tesis, ya yang punya tesis. Yang jahanam tengku, yang kena Kiai Imat. Apes. Kiai apes. Ini lagi nih. Sedih. Ini lagi nih dengerin. Gue minum dulu deh, biar keras. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedihlah sedih nasib Pak Alawi. Dulu cucu Nabi, sekarang cucu Yuyi. Kayaknya kalau dimusikin bagus. Dimusikin bagus itu musiknya mulutnya mulut si Umar. Suaranya pas itu cempreng. Dewa pemusik sih tengku. Dewa pemusik. Mulutnya Umar si Umar. Anak jalanan Segap ya, itu. bisa tengku. Pas itu. Nadanya pakai yang Dikasih musik. dubstep gitu. Nadanya mulut Umar pas itu pas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini mohon maaf teman-teman mengganggu apa kebahagiaan teman-teman yang sedang ada begitu mau naik. Iya, Kang Mas. Gimana, Kang Mas? Kapan? Iya. Iya. Ini mau apa ya? Kalau ada yang Ini mau saya naik Mukibin, saya turunin aja, tengku. Halo. Gimana, Kang Mas? Halo. Saya turun. Saya turun dulu ya bang. Tengku saya turun ya. Ya, turun gantian naik. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam.
Ya gimana Kang Mas? Mau sampaikan apa? Monggo Kang Mas. Ini sebenarnya saya ingin bertanya dengan Ustadz Tengku Polri Muda. Ya. Karena saya di lingkungan saya ini banyak sekali para muhibbin dan kalangan habaib, bahkan kakek saya pun ketika meninggalnya yang mengimami sholat itu adalah Al-Habib Rahman As-Sekop Sayyidil Walid yang Nggak sampai sholatnya nggak benar, nggak sah. Nah itu yang saya ingin mempertanyakan. Jadi yang pertama ini bagaimana dengan hukumnya dari kalangan Balawi yang padahal sudah ada kebenaran bahwa nasab mereka itu terputus. Artinya mereka dikenakan hukum apa, Ustaz? Apakah hukum itu hanya sebatas makruh atau haram atau bahkan melebihi dari haram itu atau ya kafir lah istilahnya? Itu bagaimana hukumnya? Pertama, Mas, sholat dibelak dengan Assalamualaikum Sayyid. Waalaikumsalam. Sebentar. Sholat bersama imam ahli bid'ah hukumnya makruh tahrim. Ya. Sholat bersama kaum Syiah juga sama. Ya. Tetapi kalau kita mengetahui dengan jelas i'tiqadnya adalah i'tiqad yang murtadah, maka berimam dengan imam yang sudah terang akidahnya, hukumnya tidak sah. Gitu loh. Ya, enggak sebenarnya tadi yang saya ingin pertanyakan ini, Ustaz. Maaf Ustaz, yang saya pertanyakan adalah tentang hukum mereka yang masih mengakui bahwa mereka adalah masih keturunan Nabi. Artinya bukan di yang satu sholat kakek saya, bukan. Yang sekarang ini mereka kan sudah terbongkar bahwa mereka nasabnya terputus. Artinya mereka kena hukum apa ketika mereka masih mengakui bahwa mereka adalah keturunan Nabi? Hukum tidak sah dianggap sebagai saksi, batal hukum kesaksiannya karena pendusta. Jelas? Berarti haram atau di atas haram itu yaitu kafir itu, Ustaz? Oh enggak, haram. Hanya sekedar haram, berarti berdosa. Hanya sekedar di level dosa ya. Nah, kalau misalnya mereka yang dari Kamba Alwi yang belum artinya sudah meninggal sebelum kisruhnya nasab ini, itu mereka mendapatkan hukum apa? Apakah mereka tetap sama hukumnya dengan yang sekarang ini yaitu haram atau dosa? Itu bagaimana, Ustaz? Orang yang meninggal sebelum ada permasalahan ini, mereka kan nggak tahu kan? Iya. Nggak tahu, aman. Ini mohon maaf ya Bang Dacut. Nah, boleh mute dulu ya. Iya boleh, siap. Apa boleh? Sebentar. Berarti termasuk Habib Utsman bin Yahya, Ustaz? Oh itu mah kena tepuk sama malaikat siang dan malam. Tuk. Kenapa? Karena dia mengeluarkan fatwa, dengan fatwa dia bertumpah darahlah para ulama ahli tarekat yang membela tanah air ini sehingga tumpah darah mereka menjadi syuhada. Jelas? Ya, ada. Zindik. Video saya kan
takut mereka. Jadi mereka membuat masyarakat. Ya, artinya mereka-mereka yang tidak mengetahui nasab mereka itu terputus, artinya mereka tidak mengetahui bahwa mereka ini sebenarnya bukan keturunan Nabi. Mereka ini tidak masuk ke level dosa berarti Ustaz ya? Ya kalau mereka tidak tahu status nasab mereka palsu, ya yu'fa'anhu, dimaafkan. Karena kan mereka mengetahui nasab mereka berdasarkan kakek moyang mereka. Gitu. Tapi kalau sudah tahu palsu tapi ngeyel itu hukumnya kena hukum apa? Wow, ngeri banget gitu loh. Sedihlah sedih nasib Ba'alawi, dulu cucu Nabi, sekarang cucu Yuyi. Mengapa nasib Ba'alawi jadi begini? Gara-gara Kiai Imad bersama Tengku Qori. Nasab Ba'alawi kini di ujung tanduk. Cucu pitu. Lagu apa tuh? Cucu pitu. Rungkan kok saya udah rungkan. Rungkan udah. Masa mereka kok bodoh banget jadi terkesema sama Kiai Imad, tidak perlu syarat kitab sejaman, ya kan? Artinya mereka sedang mengakui kalau nenek moyang mereka tidak ada catatan kitab sejaman. Yang ada kitab semenitan. Orang yang ditanya sama Kiai Imad, tolong tunjukkan dalil kitab sejaman. Mungkin gini Ambil Kori. aja kitab 1 jam kasih, kelar. Mungkin gini Kori, Tengku Kori. Apa fungsi daripada kitab sejaman itu mungkin perlu diurai, Tengku. Itu monggo Wah, jenengan. saya tanya. Nah, jenengan Abang. monggo. Nggih. Oke. Monggo. Biar Saya jelas. tanya sama Abang. Abang tahu nggak Kiai Syekh Hasyim Asy'ari? Nah, tahu Bang, tahu Bang. Oke. Abang taunya dari siapa? Saya taunya dari Gus Dur. Saya di masa Gus Dur. Oke. Artinya Gus Dur ngelihat langsung nggak kakeknya bernama Syekh Hasyim Asy'ari dengan kepala matanya, mata kepalanya? Masih kecil. Ya, berarti dia sejak kecil udah mengenal dong Syekh Iya, Hasyim iya. Asy'ari. Nah, Ya nggak? iya. Nah, kehadiran Gus Dur sama Syekh Hasyim Asy'ari termasuk satu zaman nggak? Satu zaman ya. Tengku. Artinya Anda mengenal Syekh Hasyim Asy'ari dari riwayat orang yang hidupnya sejaman dengan Syekh Hasyim Asy'ari, bukan begitu? Betul. Betul Tengku. Itu tandanya Anda punya dalil kalau Anda kenal Syekh Hasyim Asy'ari berdasarkan informasi orang yang sezaman dengannya. Iya, Ya betul. nggak? Oke, betul. Sehingga Anda bisa meriwayatkan kepada orang lain tentang Syekh Hasyim Asy'ari. Iya, betul. Ketika ditanya orang, apa dalil kamu mengenal Syekh Hasyim Asy'ari? Aku mengenal Syekh Hasyim Asy'ari melalui Gus Dur. Paham? Paham. Nah, sekarang orang mengatakan Ba'alawi ini cucunya Ubaidillah Oke. bin Ahmad bin Isa. Ya. Sudah? Adanya di abad keempat. Oke. Ketika kita tanya, apa dasar kamu mengetahui Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa? Oke. Iya. Dia menjawab, keterangan orang di abad 9. Kita balik tanya, orang abad 9 itu taunya dari mana? Ya dari orang di abad itu lagi. Muter-muter nggak, Mas?
Oh, dia orang di abad 9 juga katanya. Ah, muter-muter nggak? Oh, gitu. Ya 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 ya. Ha, ha, ha. Harusnya dia mendalili sekira-kiranya 200 tahun setelah masa Ubaidillah. Misalkan Ubaidillah wafat di abad keempat, setidaknya ada informasi abad ke-6 atau minimal abad ke-7. Oke. Ini nggak ada sama sekali. Oh, keempat, 5, 6, 7 nggak ada semua. Nggak ada. Memang betul-betul nggak ada ya, Tangguh ya? Nggak ada, Bang. Iya. Maksudnya kenapa mereka kok belum paham gitu? Maksudnya Tangguh? Bukan mereka belum paham. Mereka supaya tetap jadi keturunan Nabi walaupun tanpa pakai data gitu loh, Mas. Oh, ya 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 ya. Ya. Aduh. Jadi dalil mereka gini. Dalil mereka gini, Mas. Untuk kakek kami nggak perlu data, kami cucu Nabi tanpa data, gitu loh, Mas. Iya, Tangguh ya ya ya. Oh, gitu persoalannya. Iya. Loh, tak tanya lagi, Mas. Oke oke oke. Sampai yang kenal tahu nggak bahwa Nabi punya anak namanya Sayyidah Fatimah? Tahu nggak? Tahu. Iya, Tangguh. Tahu, paham. Dari mana sampai yang tahu? Dari cerita para masyayikh. Dari cerita para masyayikh yang sampai kemana riwayatnya? Riwayatnya ya dari itu Yai Hasyim Asy'ari itu. Ya dari Hasyim Asy'ari terus sampai nggak kepada Sayyidah Fatimahnya? Iya betul, terus ada itu. Ya kan? Ah betul ada. Ceritanya berkesinambungan, ya kan? Yang Ya. sampai ke kita, Iya. ke telinga kita hari ini dari guru kita, Betul. dari guru kita sampai kepada zamannya Sayyidina Rasulullah, sampai zamannya ke Sayyidah Fatimah. Betul tidak? Betul ya seperti itu Tangguh. Ah, Lalu saya tanya sama kamu, ya. apakah kamu percaya kalau Nabi punya anak laki-laki yang namanya Abdurrahman yang sampai hari ini punya keturunan? Percaya? Enggak belum pernah dengar itu. Enggak percaya. Nah, dasarnya apa? Kan kita tanya. Ya Kalau enggak ada. ada anak Nabi namanya Abdurrahman yang sampai hari ini punya keturunan, mana buktinya? Betul tidak? Ya betul. Ah, Dari siapa orang bisa mengetahui Abdurrahman Nabi punya anak Abdurrahman, punya anak lagi Abdullah, punya anak lagi Abdul Salam, punya anak lagi Abdul Razak, punya anak lagi Muhaimin, ya kan? iya. Dari Iya, mana iya. datanya? Enggak pernah Jawabannya, dengar. aku tetap cucu laki-laki dari Nabi Muhammad, tidak perlu data. Kira-kira seteres nggak, Mas? Oh Stres iya, lah. kurang logik lah, enggak logik juga, enggak ilmiah. Itulah, Mas. Nasabah alawi. Pusing kepala aing, Mas. Oh gitu ternyata. Nangis loh. Iya. Baru paham ini Tangguh, betul saya. Sebenarnya ini apa ini kitab sezaman yang dimaunya seperti apa kok bangga ngeyel gitu itu saya. Oh kalau gitu ya nggak logik kalau gitu. Sekarang mulai paham kan, Abang? Sudah jelas ini, wah jelas banget ini. Kalau kayak gini, teorinya kalau kayak gini jelas ini. Itu, Bang. Lempar paus dua biji. Kalau paham lempar paus 2 biji. Saya pun nunggu orang lempar kok bang. Aduh. Apa lo? Hampir jatuh aku, Mas. Aduh. Gara-gara kau aku sampai kebalik ke belakang. Tapi lumayan lah memberi pencerahan yang di bawah juga, yang masih mukibin mungkin malam ini langsung bukan mukibin lagi yang bisa juga tentu ada hikmah. Nonton makin banyak nih Sayyid. Tapi mereka meyakini punya data, Tengku. Nah, ini Tengku. Nah, ini biar diperhatikan para penonton. Soalnya ini 37. Ya, biar diperhatikan. Ya, gini Tengku. Terus selalu berdalil adanya dia ada kitab itu
sebenarnya betul ada atau tidak, atau cuma memang sekedar ocehan atau narasi-narasi yang Mas, gimana? Mas. Oke. Mas mau saya kasih lihat data bukti nggak, Mas? Boleh juga Tengku, biar sekalian teman-teman tahu di bawah juga tahu. Wah. Sekarang saya tugas Mas ambil berapa HP ada? Apa? HP-nya ada berapa? Ada 2 Tengku. Saya ada 2. Oke. Pergunakan HP 1. Ketik di Google Oke. Saya sudah siap. Ahmad bin Isa lahir tahun apa? Ketik Ahmad bin Isa lahir tahun gitu titik-titik. Ahmad bin Isa lahir tahun titik-titik gitu. Oke, lahir tahun. Oke, saya share ya. Ya, buka dulu. Oke. Berapa? Ali Ahmad bin Isa Ar-Rumi ya, bin Muhammad An-Nakib ini ya. Cakap. Berapa? Bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Diriwayatkan bahwa ia lahir pada tahun 241 Hijriah atau 820 Masehi. Meski Ulang. pada tahun berapa? 241